selamat siang Pak. Selamat siang. Perkenalkan saya Gardani Suara dari Trismatigrafi. Dari Suara. Iya, oke. Boleh tahu Pak, mau izin wawancara sebentar. Oke, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, bisa dijelaskan Pak, apa itu pembelajaran asik bersama GSM atau gerakan sekolah menyenangkan? Jadi pembelajaran asik bersama GSM ini adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Contoh kecilnya ketika banyak apa yang kita pelajari dulu di waktu sekolah, saya pribadi itu ilmunya juga tidak semuanya kita pakai. Artinya apa? Pembelajarannya ini tidak relevan, tidak sesuai dengan fakta yang ada di sekeliling anak didik kita. Lalu di GSM ini adalah memberikan pembelajaran-pembelajaran, konten-konten materi, bahkan apa yang nanti akan dipakai oleh anak didik kita di rumah. Sehingga anak ketika belajar sesuatu dan bermanfaat itu kan lebih asik dan lebih menyenangkan. Selain itu juga pembelajaran yang menurut anak didik kita ini adalah pembelajaran yang fokusnya untuk membangun karakter, pembelajaran yang untuk meningkatkan karakter. Karena apa? Permasalahan pendidikan di Indonesia itu kan kebanyakan adalah attitude, sikap dan karakter anak didik kita. Nah, ini fokus kita di GSM juga fokus pembelajaran yang bagaimana membangun karakter bagi anak didik kita. Karena karakter itulah yang nantinya akan relevan dan dipakai di profesi apapun oleh anak didik kita. Jadi mau profesinya satpam, mau profesinya direktur, mau profesinya polisi, itu karakter semuanya dipakai. Dan ini GSM fokus di sana bagaimana membangun karakter anak didik kita, passion, talentanya sesuai dengan versi terbaik mereka sendiri anak-anak kita. Itu pembelajaran yang menyenangkan dan fokusnya lagi adalah membangun nalar. Jadi nalar apa ya? Thinking anak yang selama ini mungkin hanya dikejar hafalan-hafalan, dikasih materi, kemudian ulangan, materi, ulangan, materi, ulangan. Tidak hanya sekedar itu, tapi kita bagaimana membangun budaya anak itu dalam belajar itu selalu bisa memikirkan sesuatu itu dengan nalarnya. Kenapa ya bisa gini? Selalu dibangun anak itu banyak bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan mendasar yang muncul dalam diri anak. Jadi ketika pembelajaran itu dikatakan asik, menyenangkan atau bahkan berhasil ketika anak itu sebenarnya harus banyak tanya. Gitu. Itu di konteksnya pembelajaran menyenangkan di GSM. Lalu kelebihannya dari pembelajaran itu apa Pak? Jadi di sini pembelajaran yang berbasis penalaran kelebihannya adalah anak-anak akan merasa punya jiwa kritis ya, berpikir kritis, bahkan menjadi problem solving, membangun juga kesadaran anak ketika melakukan sesuatu dia akan tahu ini dampaknya apa sih, tidak hanya sekedar dicekoki dengan materi, ditarik lagi dengan ulangan, dicekoki dengan materi, tapi anak itu mendapatkan materi atau pembelajaran itu akan tahu ini nanti gunanya untuk apa sih, ini nanti dipakai untuk apa sih, dampaknya apa sih saya belajar ini. Jadi membangun kesadaran anak dan bangun nalarnya. Kemudian juga kelebihannya kami sebelum kurikulum merdeka bahkan mengenal GSM ini ya merasa diri kita guru anak-anak itu juga merdeka, dalam artian dia akan belajar sesuatu yang memang ia sukai. Belajar tidak harus anak itu pintar dari matematika saja dikatakan dia anak pintar, tidak harus anak itu hebat dikatakan karena bahasa Inggrisnya hebat. Ada anak-anak pintar dan hebat karena dia juga pintar nyanyi, dia bisa hebat, pintar ngelukis, dia juga hebat meskipun mungkin nilai matematika rendah. Jadi menuntun yang bakat dan minat yang telah dimiliki anak dan dikembangkan menjadi versi terbaik anak itu, ini adalah fokus dari pembelajaran atau kelebihan yang ada di GSM. Jadi tidak menyamakan, tidak menyeragamkan, tapi sesuai dengan kemampuan dan bekal minat bakat yang dimiliki anak, dan kita sebagai guru memfasilitasi untuk mengembangkannya, menjadi jalan untuk mengembangkan agar dia merasa bahagia karena menjadi versi terbaiknya. Meskipun saya tidak bisa matematika tapi saya pintar nyanyi, biarkan dia bahagia dengan pintar nyanyinya itu. Seperti itu. Lalu bagaimana menurut Bapak jika pembelajaran ini diterapkan di kurikulum Merdeka? Jadi sangat relevan ketika GSM ini diimplementasikan di dalam kurikulum Merdeka, karena GSM ini lahir jauh sebelum adanya kurikulum Merdeka. Nilai-nilai apa yang dilaksanakan di GSM, diimplementasikan di GSM, itu sekarang nilainya sama, relate dengan apa yang namanya di gerakan sekolah menyenangkan. Ketika
kurikulum merdeka. Ketika di kurikulum merdeka itu membiasakan guru juga berefleksi, membiasakan anak juga berefleksi. Kami sebelumnya juga dibiasakan tuh guru-guru tuh untuk merefleksikan pembelajarannya sejauh mana keberhasilannya, sejauh mana dampaknya. Anak-anak juga dibiasakan merefleksi apa sih yang didapat hari ini, anak-anak perasaanmu gimana belajar matematika hari ini. Itu udah sebelum ada kurikulum merdeka. Ketika ada kurikulum merdeka dan juga fokus pada pembelajaran yang relevan, fokus pada pembelajaran yang esensial, itu juga sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kami narasikan, yang kami bawa dari GSM. Core value-nya adalah GSM itu adalah pembelajaran atau pendidikan yang memerdekakan dan memanusiakan. Ya, jadi ketika di sana ada kurikulum merdeka, maka kan tidak jauh, tidak menyimpang, bahkan sangat-sangat relate. Kemudian ketika implementasi GSM itu dilaksanakan di sekolah, otomatis kurikulum merdeka atau implementasi kurikulum merdeka IKM itu di sekolah itu juga berjalan dengan baik atau menguatkan. Jadi saling terkait dan saling menguatkan antara implementasi GSM maupun implementasi kurikulum merdeka. Tidak ada pertentangan, tidak ada saling berjauh, tidak, tapi berjalan beriringan dan saling menguatkan itu. Untuk yang terakhir Pak, apa pesan dan kesan Bapak untuk siswa-siswi SMA Negeri 3 Purworejo? Di SMA Negeri 3 Purworejo, kesan pertama adalah saya memang baru pertama kali di sini, tapi aura yang saya terima ketika saya ke sini, kemudian disuguhi oleh anak-anaknya yang kayaknya kok melakukan kegiatan aktivitas tadi ya, lomba-lomba dan lainnya. Saya lihat kok nggak ada guru yang mendampingi, artinya anak-anak kemandiriannya muncul, mereka mengorganisasi sendiri kegiatan ini, mendesain sendiri dan melaksanakan sendiri, dan nanti juga akan mengevaluasi dari kegiatan ini. Artinya apa? Anak-anak sudah muncul nalar dan kesadarannya di dalam belajar di SMA Negeri 3 ini dari budaya atau aura yang saya tangkap. Kemudian dari guru-gurunya tadi ketika saya berbagi, luar biasa, selama 3,5 jam tidak banyak yang beranjak dan mereka masih manteng, bahkan tidak ada yang ngantuk, dan artinya semangat belajar dari guru-guru ini tinggi ya. Jadi kemauan untuk berubah, kemauan untuk belajar ini tinggi, yang mudah-mudahan nanti diimplementasikan di dalam pembelajaran guru-guru mampu memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan merubah dirinya sendiri, merubah dari hal-hal yang kecil dan merubah dari saat ini, sehingga kesan saya luar biasa. Mudah-mudahan harapan ke depan SMA Negeri 3 Purworejo ini menjadi salah satu percontohan dari implementasi GSM maupun kurikulum merdeka, sehingga anak-anaknya tidak hanya anak-anak yang berprestasi, tapi juga anak-anak yang memiliki karakter berbudi luhur. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, sukses selalu untuk SMA Negeri 3 Purworejo, dan khususnya ini adalah ekstra apa namanya? Semantigrafi Pak. Semantigrafi. Jadi ini informasi atau inspirasi bagi saya pribadi, ternyata keren juga ya ekstra semantigrafi ini. Oke, sukses selalu. Ya, terima kasih Pak.